Nah, ini adalah blood circulation. Yang seperti di video saya sampaikan bahwa sirkulasi jantung paru itu misalnya ini dari bawah. Namanya vena cava inferior, vena cava superior, ini bisa dari atas ya. Misalnya dari bagian kepala gitu ya. Masuk ke atrium kanan, turun ke ventrikel kanan melalui katup trikuspid dan masuk ke arteri pulmonalis melalui katup pulmonalis, masuk ke dalam paru-paru. Nah, keluar lagi melalui vena pulmonalis, masuk ke atrium kiri, turun ke ventrikel kiri melalui katup mitral dan masuk lagi ke sini. Ini katup aorta, dipompakan ke seluruh tubuh melalui aorta. Nah, itu dari aorta ke arteri-arteri, ke arteriol, metarteriol, ke jaringan kapiler, ke venul, vena, terus vena cava. Vena yang besar ya, vena cava ini. Jadi semakin ke sini semakin kecil ke jaringan itu arterinya. Arteri yang paling besar namanya adalah aorta. Nah, ini sebagai gambaran. Gitu ya. Namun ketika realnya di lapangan, realnya di sistem sirkulasi jantung, bagaimana jantung memompa. Nah, kurang lebih animasinya seperti ini. Ya. Nah, ini vena cava. Oke. Vena cava inferior masuk darah ke sini itu berbarengan. Karena satu sistem tertutup mompa, ada yang masuk, ada yang keluar. Jadi ventrikel terisi secara berbarengan. Oke. Tuh. Berbarengan ngisinya. Masuk, pompa. Masuk, pompa. Masuk, pompa. Gitu. Jadi berbarengan ininya memompanya. Nah, seperti ini. Ya. Nah, kalau kalian dengerin suara jantung, kalian punya stetoskop, dengerin suara jantung, ada loop, ada tube, ada bunyi S1, ada bunyi S2. Nah, bunyi S1 itu terjadi ketika penutupan katup atrioventrikular. Artinya ketika nutup ini dengan ini. Karena ketika katup mitral dan trikuspid menutup itu terdengar bunyi. Itu. Loop. Nah, setelah ini tertutup, maka terjadi penutupan katup semilunar ini dengan yang ini. Maka itu suara S2. Loop dub, bukan loop you ya, loop dub gitu. Nah, ini bunyinya gitu. Jadi bunyi itu dihasilkan oleh apa? Yang normal kan bunyi S1 S2-nya itu dihasilkan oleh penutupan katup atrioventrikular yaitu trikuspid dan mitral, dan bunyi S2 dihasilkan oleh penutupan katup ini. Ya. Jadi kalau kalian dengerin jantung jangan dug 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 dug. Enggak gitu, ada loop dug 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 karena loop masuk dug. Itu loop masuk dug. Pompakan gitu. Ya, itu hasil yang terdengar di stetoskop. Nah, pada intinya
Kalau tadi saya aliran satu per satu ngalir gini, realnya dia berbarengan. Karena tidak ada space kosong di pembuluh darah, berbarengan masuknya. Gitu ya. Kenapa kok jantung bisa memompa? Ketika dia teraliri penuh seperti ini, nih, ini ventrikel, teraliri penuh, kedua ventrikel, masuklah yang namanya listrik jantung. Nah, di serabut ini kan terbuka ya. Serabut-serabut di sini ada listrik jantung. S anode, avenode gitu. Nanti mungkin akan belajar di EKG. Teraliri listrik, maka dia akan disetrum. Maka dia si jantung yang sudah ngisi di sini itu akan dipompa, gitu keluar, pompa keluar. Jadi yang sudah terisi dipompakan keluar oleh aliran listrik ini tadi. Sehingga kenapa kita melihat kondisi jantung dari EKG? Karena itu kalau listriknya nggak jalan, aliran listriknya, EKG-nya, berarti ini juga tidak bisa memompa. Hasilnya apa? Bisa cuma getar-getar doang di sini. Nah, gambaran EKG di getar-getarnya seperti apa? Makanya nanti ada gambaran belajar EKG, karena ada keterkaitan. Selain memompakan, itu ada gambaran EKG-nya. Tuh. Oke, nah. Ngisi, pompakan. Nah, kurang lebih seperti itu ya pada kerja jantung. Oke, kita lanjut. Nah, ini ya. Sebentar. Kita lanjutkan. Nah, tadi kita sudah melihat bagaimana si jantung itu bekerja, memompa. Diisi dari seluruh tubuh gitu ya. Dan dikeluarkan, isi lagi, keluarkan, isi lagi, dikeluarkan gitu ya. Apa yang dia isi salah satunya adalah dia mengisi oksigen yang dari paru-paru, makanya gambarnya agak merah, itu artinya dia kaya akan nutrisi, kaya akan oksigen. Nah, yang biru yang dari vena itu CO2. Nah, pada kondisi CHF, ini jantung tidak mampu lagi memompa darah dari jantung ke jaringan. Ingat ya, ketidakmampuan jantung memompa ke seluruh jaringan. Sedangkan yang dipompa adalah darah, dia mengandung oksigen, mengandung nutrisi untuk jaringan. Kalau dia tidak kuat memompa, berarti organ-organ itu tidak mendapat nutrisi, tidak mendapat oksigen, sehingga apa efeknya? Nah, berbagai organ tidak tersuplai. Kalau dia tidak tersuplai ke otak, nah, bisa mati jaringan otaknya, itu ya. Oke. Nah, gagal jantung ini bukan merupakan suatu penyakit, melainkan sindrom yang timbul oleh berbagai sebab proses patofisiologi. Jadi bukan unggul. Nah, pertanyaannya adalah gagal jantung disebabkan oleh apa? Gitu. Ini tidak ujuk-ujuk tiba seperti itu, gagal memompa, nggak bisa memompa, tapi ada faktor penyebabnya. Oke, kita lanjut. Nah, sebelum masuk ke penyebabnya, kita pelajari dulu beberapa klasifikasi ya. Sebenarnya nanti kita akan lebih menekankan ke jantung kanan dan gagal jantung kiri, bukan jantung ya, jantung. Ada yang mengklasifikasikan ke akut dan kronik, ada gagal jantung kiri kanan,
ada sistolik, diastolik. Sistol artinya ketika dia memompa ke seluruh tubuh darah, makanya kita tensi, hasil tensi itu ada sistol dan diastol. 120/80, artinya 120 itu adalah tekanan yang dihasilkan ketika dipompa, dan 80-nya itu ketika dia mengisi lagi diastolik. Ya, itu makna dari tensi, ya, sistolik, diastolik. Saat memompa sistol, diastol saat pengisian jantung. Oke. Nah, gagal jantung itu kalau yang dari akut kronik definisinya adalah terjadinya tiba-tiba ditandai dengan penurunan kardiak output dan tidak adekuatnya perfusi jaringan. Apa kardiak output? Ada yang tahu? Ada yang mau menjawab? Ayo, sudah pada sarapan kan? Yola, Bella sudah. Nurfani sudah. Salsa kayaknya belum deh. Salsa Nabila. Pernah dengar cardiac output? Nggak ada kah Salsa? Oh, Salsa nggak ada. Putri Arliandira. Ada kayaknya nih. Udah ya tadi ya. Putri Arliandira. Ya, Bapak. Oh. Belum. Maulani deh, Maulani Indah. Tahu cardiac output? Belum pernah dengar, Bapak. Masa? Belum? Oke, catat ya. Tadi kan kita belajar jantung menerima darah, terus memompakannya. Pertanyaannya adalah berapa yang dipompakan, jumlah darah yang dipompakan oleh jantung, gitu. Nah, dikatakan cardiac output itu adalah jumlah darah yang dipompakan oleh jantung dalam 1 menit. Itu namanya cardiac output. Artinya kalau kita berbicara jumlah, banyaknya yang dipompakan oleh darah. Berapa liter? Nah, sebenarnya ini ada rumusnya gitu ya. Rumusnya adalah stroke volume dikali heart rate. Ya. Apa itu stroke volume? Stroke volume adalah jumlah darah yang dipompakan dalam sekali pompa. Berapa mililiter? Kalau pada orang dewasa sekitar 70. Ya, 60 sampai 70. Sekali pompa. Nah, kalau heart rate itu sebenarnya listrik jantung ya, hampir mirip dengan nadi. Kalau nadi kan normalnya 60 sampai 100. Nah, heart rate itu kelistrikan listrik jantungnya berapa kali juga dia sehingga jantungnya bisa pompa. Heart rate juga sama 60 sampai 100. Kita lihat heart rate-nya berapa. Kalau heart rate-nya 70, kita ambil stroke volume 70, maka 70 kali 7 1400 yang dipompakan. Gitu ya. Itu terkait cardiac output. Nah, yang kronik terjadi secara perlahan ditandai dengan penyakit jantung iskemik. Artinya dia ada penyakit jantung. Iskemi itu kekurangan oksigen. Nah, ada penyakit paru kronis. Terjadi retensi air, sodium pada ventrikel sehingga menyebabkan
hipervolemia. Volume di dalam jantungnya itu besar, banyak, akibatnya ventrikel dilatasi dan hipertrofi. Artinya dilatasi itu pelebaran, hipertrofi itu penebalan di lapisan jantungnya. Ingat, kalau dia sudah tebal lapisan jantung, jantung itu elastis. Tapi kalau tebal, dia elastisnya akan berkurang sehingga daya pompanya pun akan berkurang gitu. Maka itu yang menyebabkan gagal jantung kronik. Nah, ini nanti yang akan kita perdalam tentang gagal jantung kanan dan kiri. Kalau gagal jantung kanan terjadi karena ventrikel gagal untuk memompa darah secara adekuat sehingga menyebabkan kongesti pulmonal, hipertensi, dan kelainan pada katup aorta atau mitral. Nah, kita bandingkan dulu dengan jantung kiri. Disebabkan peningkatan tekanan pulmonal akibat jantung kiri yang berlangsung cukup lama. Sehingga cairan yang terbendung akan berakumulasi secara sistemik di kaki, asites, dan terjadinya hepatomegali atau efusi pleura. Oke, nanti kita akan bahas di pathway-nya seperti apa. Nah, gagal jantung sistolik diastolik adalah terjadi karena penurunan kontraktilitas. Kontraktilitas itu artinya pergerakan pompa ventrikel kiri sehingga ventrikel kiri tidak mampu memompa darah akibat cardiac output yang menurun. Gagal jantung diastolik terjadi karena ketidakmampuan ventrikel dalam pengisian darah sehingga stroke volume cardiac output menurun. Jadi kalau pada sistolik ini, sistol itu ketika memompakan darah, dia tidak kuat pada ventrikel kiri. Nah, pada gagal jantung diastolik ini, dia nggak bisa menampung, gitu ya. Kenampung, jumlah darahnya yang balik masuk ke jantung ke ventrikel. Gitu. Sehingga kalau jantung diisi yang nggak mampu ngisi sedikit, maka hasilnya pun jumlah darah yang dipompakan pun akan sedikit. Maka cardiac output pun turun. Rumusnya cardiac output adalah stroke volume kali heart rate. Kalau stroke volumenya sedikit, jumlah darah yang dipompakan sedikit, maka cardiac output pun akan sedikit. Gitu. Nah, terminologi dari CHF sendiri atau bisa dikatakan ini asal muasalnya kenapa terjadinya CHF atau gagal jantung. Yang pertama adanya penyempitan pembuluh darah di arteri. Ya. Jadi kalau ada pembuluh darah di arteri yang menyempit, otomatis terutama di arteri koronaria atau arteri koroner yang dia mensuplai darah untuk jantung itu sendiri. Maka kalau arteri koronernya menyempit, efeknya adalah jantung tidak mendapatkan yang namanya suplai nutrisi itu sendiri. Maka kalau jantungnya tidak mendapat suplai nutrisi, tidak mendapat oksigen, maka dia bisa menyebabkan CHF. Terjadinya miokard infark. Infark itu artinya adalah kematian. Miokard itu adalah lapisan jantung yang di tengah. Nah, arteri koroner ini masuk ke lapisan jantung, terus masuk ke lapisan miokardnya. Kalau dia
menyempit, maka yang terjadi adalah infak. Tidak tersuplai miokardnya sehingga jaringan miokard mati. Lapisan jantung yang tengah miokard ini kan elastis mengembang mengempis. Dia mati ya, nggak bisa mengembang mengempis sehingga tidak bisa memompakan darah. Nah, yang selanjutnya adalah tekanan darah tinggi. Ada beberapa penyebab dari tekanan darah tinggi. Bisa dari jantungnya itu sendiri, bisa dari pembuluh darahnya itu sendiri. Gitu ya. Penyakit jantung katup atau katup jantung. Nanti kita akan bahas salah satunya adalah contohnya adalah adanya di endokarditis gitu ya. Jadi peradangan di jantungnya, di katup jantungnya atau ASD. Atrioventricular septal defect gitu ya. Itu salah satu penyakit bawaan. Gitu ya. Nanti beberapa penyakit katup jantung ya, itu kelainan yang tadi ASD, VSD. Nah, adanya kardiomiopati, jadi pembesaran di lapisan jantungnya. Kalau dia menebal, lapisan jantungnya elastisitas berkurang, maka dia tidak bisa memompakan. Ini lapisan jantung, tebal, dia kaku, jadinya tidak selentur yang biasanya, sehingga daya pompa pun akan berkurang. Yang selanjutnya memang karena ada penyakit jantung bawaan, misalkan yang dikatakan mungkin lemah jantung seperti itu ya. Jadi ketidakmampuan jantung untuk memompakan. Nah, gejala-gejalanya apa saja? Kalau jantung kita itu mengalami yang namanya gagal jantung. Gagal jantung artinya gagal memompakkan darah jantungnya. Nah, terjadi penumpukan cairan pada lapisan dinding jantung. Ini ibaratnya jantung. Dia nggak bisa mompa. Tadi karena apa penyebabnya? Salah satu misalkan lapisannya tebal, kardiomiopati. Terus ada infak, artinya mati di jaringan lapisannya ini, lapisan jantungnya. Lama-kelamaan dia akan menumpuk di sini. Gitu ya, penumpukan cairan di dinding jantung. Nah, yang kedua adanya udem pada tungkai dan mata kaki. Apa kaitannya udem dan tungkai mata kaki dengan gagal jantung? Ada yang mau menjawab? Siapa ya? Fahri? Ada Fahri? Kenapa pada gagal jantung terjadi yang namanya udem, bengkak? Terjadi udem bengkak, gini bayanginnya. Ketika jantung memompakan ke seluruh tubuh, tiba-tiba lemah, daya pompanya artinya yang terdorong ke bawah untuk naik lagi ke atas itu agak kesulitan. Gitu. Sehingga ini menyebabkan apa? Cairan-cairan yang di bawah, di ekstremitas, di tungkai, karena ada gaya gravitasi, naik ke atas pun agak sulit, gitu ya, berat. Sehingga apa? Tertumpuk di daerah ekstremitas, artinya cairan intravaskular, di dalam vaskular itu banyak. Nah, hal ini bisa menyebabkan yang namanya udem atau bengkak. Bahkan kalau di perut itu bisa menyebabkan asites. Besar perutnya tapi isinya cairan gitu ya. Adanya sesak terutama setelah aktivitas. Bayangkan saja ketika jantung tidak mampu memompa. Ingat,
tadi pembuluh darah yang masuk ke atrium kiri adalah vena pulmonalis. Dia berasal dari paru-paru. Kalau jantung ini dia memompa lemah, artinya darah pun yang masuk ke jantung juga lemah. Sehingga dia juga darah tertampung di paru-paru. Kalau sudah tertampung di paru-paru, banyak cairan, maka efeknya apa? Sesak pasiennya. Gitu. Apa kaitannya setelah aktivitas? Karena aktivitas itu memacu jantung supaya bekerja lebih cepat gitu ya. Lagi lari kan deb-deb enggak lari tapi deb-deb enggak gitu. Cepat itu. Nah, selanjutnya naik berat badan akibat terjadinya penimbunan cairan atau udem. Itu tadi. Cairannya tambah banyak. Bisa udem itu bengkak di area bawah kaki sampai area perut. Itu bengkaknya. Asites kalau di area perut namanya. Manifestasi yang terjadi akibat syahep adalah suplai darahnya tidak adekuat sehingga menyebabkan tidak nafsu makan, mual muntah, rasa kenyang, konstipasi, malabsorpsi. Ini efek dari apa? Dari suplai darah yang tidak masuk ke beberapa organ, ke lambung, ke ginjal, ke ekstremitas, gitu ya. Oke, kita lanjut. Nah, manifestasi klinis lainnya apa? Dyspnea, sesak napas. Nah, biasanya ini ada awal-awalnya kalau dia gagal jantung sering sesak, sering capek gitu ya. Karena apa? Jantung tidak kuat untuk memompa. Darah yang harus dipompakan ke seluruh tubuh juga jadinya tidak adekuat. Akhirnya apa? Yang awalnya dari paru-paru darah juga tidak nyampe ke jantung karena masih ada sisa juga di jantungnya, di ventrikelnya. Ya, akhirnya apa? Tertampung di paru-paru, engap rasanya, sesak rasanya. Jadi tidak optimal kerja jantungnya. Yang selanjutnya adalah ortopno, sesak yang timbul pada saat berbaring dan akan berkurang bila duduk. Gitu. Posisi duduk dapat mengurangi sesak karena terjadi pengurangan kemampuan paru dan meningkatkan kapasitas ventilasi paru. Bayangkan lagi seperti ini, jadi itu sangat memperberat kerja pernapasan. Kalau pada posisi duduk itu mengempis lebih mudah buat paru-paru. Nah, selanjutnya adalah PND, paroxysmal nocturnal dyspnea, sesak yang timbul tiba-tiba malam hari saat penderita tertidur, disertai dengan batuk, respiratory distress, cemas gitu ya. Ini artinya bisa disebabkan oleh gagal jantung kiri. Ingat ya, gagal jantung itu bisa ada yang nyebutnya adalah dekom, itu sama aja CHF, dekom, gagal jantung gitu ya. Nah, dekompensasi ventrikel kiri artinya kita tadi bayangkan ada jantung kanan, ada jantung kiri. Yang jantung kiri dia menerima suplai dari paru-paru darahnya. Nah, ketika jantung kiri gagal memompa, dia nggak bisa, susah untuk memompa, maka yang darah yang ada yang dari paru-paru dia kemungkinan balik lagi ke paru-paru sehingga tertimbun di paru-paru, sesak yang timbul gitu. Ya. Oke. Nah, selanjutnya ini adalah patoflow-nya atau patofisiologinya terjadinya gagal jantung kiri. Nah, nanti kalian saya contohkan di gagal jantung kiri. Nah, efek dari gagal jantung kanan seperti apa?
nanti ada satu tugas ya, boleh minggu depan dikumpulkannya. Silahkan, si Pen tolong buat 2 kelompok. Nah, membuat photo flow seperti ini dari gagal jantung kiri, dari gagal jantung kanan. Ya, saya contohkan di gagal jantung kiri. Nah, tadi kalau kita membuat photo flow atau photo pathway itu dari etiologi masuk ke masalah perawatan. Kita mulai dari etiologi. Tadi etiologi dari CHF ini adalah penyempitan pembuluh darah arteri, terjadinya miokard infark. Nah, yang tadi kita bahas tekanan darah tinggi, ratup jantung. Nah, hal ini menyebabkan disfungsi miokard. Beban tekanan berlebihan, beban sistolik berlebihan, peningkatan kebutuhan metabolisme, dan beban volume berlebihan. Ketika terjadi penyempitan arteri miokard, maka fungsi miokard jadi tidak optimal. Bebannya banyak, tapi dia tidak kuat. Nah, beban tekanan berlebihan, beban sistolik berlebihan, karena jantungnya tidak kuat, tapi yang harus dipompakan lebih besar, artinya bebannya lebih besar. Peningkatan kebutuhan metabolisme karena jantungnya tidak bisa memompa, otomatis metabolisme di berbagai organ juga tidak tersuplai gitu ya. Seperti itu. Artinya kebutuhan juga berkurang bukan kebutuhan yang berkurang, tidak tersuplai. Jadi peningkatan ini butuh mana ginjal, nutrisi, mana darahnya, mana oksigennya, ini kok sedikit karena jantungnya tidak bisa memompa optimal. Nah, beban volume berlebihan tadi karena masuk darah tapi pompanya bermasalah sehingga tertampung cairannya. Nah, akhirnya apa? Beban sistolik meningkat. Ingat, sistolik adalah ketika jantung dia memompakan. Beban sistol jadi berat karena kekuatan memompa jadi kurang gitu. Nah, sehingga apa? Menyebabkan kontraktilitas menurun. Artinya kontraksi jantung itu jadi menurun. Karena apa? Bebannya meningkat, kontraksinya nggak kuat karena salah satunya adalah lemah di lapisan jantungnya karena ada infark gitu ya, mati jaringan lapisan jantungnya di miokardnya, dia nggak mampu, artinya kontraktilitas juga turun. Nah, beban sistolik meningkat, hambatan pengosongan ventrikel. Tadi kan yang memompakan adalah area ventrikel, jadi terhambat sehingga cardiac output pun, COP di sini adalah cardiac output, menurun ketika memompakan sedikit karena yang lapisan buat memompa aja nggak kuat gitu karena infark, tadi kan darah tinggi gitu, katup jantung dan sebagainya. Beban jantung meningkat sehingga terjadilah yang namanya CHF. Jadi ketika kondisinya bebannya tinggi tapi dia tidak bisa memompakan atau tidak mampu memompakan. Nah, selanjutnya kalau sudah terjadi gagal jantung, nah kalau dia gagal jantungnya di ventrikel kiri, maka terjadi penurunan curah jantung. Karena ingat, yang memompakan ke seluruh tubuh adalah ventrikel kiri melalui aorta. Itu yang nanti ke seluruh tubuh. Kalau ventrikel kirinya gagal memompa, maka jumlah darah yang dipompakan ke seluruh tubuh pun akan menurun. Suplai darah jaringan pun akan turun. Apa nanti efeknya yang terjadi ketika suplai darah ke jaringan menurun? Apa yang dirasakan oleh pasiennya?
lemas gitu ya, tergantung dari berbagai organnya gitu ya. Bisa terjadi seperti itu. Nah, artinya ini kalau bisa sampai sini masalah keperawatan yang bisa kita ambil kalau suplai darah jaringan darah turun adalah penurunan curah jantung atau cardiac output gitu karena suplai jaringan dibuktikan nah ini suplai darah jaringan aja udah nggak optimal. Nah, kalau tadi ventrikel kiri tidak mampu memompakkan ke seluruh tubuh, maka akan backward artinya balik lagi dari ventrikel kiri berarti harusnya ke aorta dia balik sebagian ke atrium kiri balik lagi ke paru-paru ke ke vena pulmonalis. Nah, vena pulmonalis ini menjadi meningkat karena tidak bisa memompakkan ventrikel kirinya, akhirnya dia tekanannya meningkat sehingga dari tekanan vena pulmonalis meningkat, darah turun lagi ke paru-paru. Nah, paru-paru tekanannya jadi tambah meningkat kan terisi lagi cairannya tambah gitu ya. Padahal dapat darah dari arteri pulmonalis yang vena pulmonalis yang harusnya ke atrium kiri dia malahan balik lagi, maka lebih banyak cairan, maka lebih besar juga tekanannya di situ ke kapiler paru-parunya sehingga terjadinya udem paru, bengkak paru-parurunya terisi cairan, maka kalau kita dengerin ada suara ronhi basah, jadi ada seperti cairan gitu ketika kita dengerin paru-parunya itu. Napasnya juga biasanya pendek gitu ya. Maka lama-kelamaan dia bisa mengiritasi mukosa paru, maka refleks batuk bisa menurun, penumpukan sekret. Nah, masalah keperawatan yang bisa kita ambil adalah bersihan jalan napas. Kalau dari sini ada udem paru, bisa terjadi gangguan pertukaran gas. Itu masalah-masalah keperawatan yang bisa kita ambil ya. Oke, itu salah satu contoh bagaimana membuat bagan pathway di gagal jantung kiri. Nah, apa efeknya di gagal jantung kanan? Nah, yang kanan nggak bisa memompakan nih ventrikelnya, berarti nggak bisa memompakan ke paru-paru. Artinya apa? Balik lagi ke seluruh tubuh, ke organ. Maka efeknya adalah ada bengkak, udem, dan sebagainya. Nah, nanti kalian boleh buat bagan seperti ini, bagaimana prosesnya jika sudah terjadi gagal di jantung kanan. Oke, seperti itu. Manajemen sekarang kita tinggal lanjut diapakan sih kalau sudah terjadi gagal jantung gitu ya. Ya biasanya kalau sudah terjadi gagal jantung kita nggak bisa atasi sendiri, harus kolaborasi dengan dokter. Payah jantung itu sama juga dengan gagal jantung gitu ya. Nggak kuat memompakkan. Yang pertama adalah menurunkan intravaskular volume, artinya kalau pada pasien-pasien jantung, kita ngasih infus jangan banyak-banyak. Jantung aja nggak mampu buat memompakkan darahnya. Ya, kita kasih infus banyak, tambahlah cairannya, beban jantung juga tambah berat. Makanya pada pasien-pasien jantung, lihat infusannya. Infusannya itu cepat atau enggak? Harusnya enggak cepat. Biasanya satu kolap aja bisa 1-2 hari, satu pelabot gitu ya, karena sedikit cairan yang dikasih. Menurunkan venous return atau preload. Artinya venous return itu daya apa ya? Balik darah ke atrium sebelah kanan. Gitu ya. Untuk pengisian. Nah, itu dikatakan venous return vena balik lagi. Nah, itu
diturunkan. Bisa dengan cara apa? Nanti ada beberapa dengan obat-obatan gitu ya. Menurunkan afterload. Afterload, ini ada preload, ada afterload. Jadi kita menurunkan daya regang jantungnya dan daya pompanya gitu supaya tidak terlalu berat jantung memompanya. Termasuk cairannya juga jangan terlalu banyak. Memperbaiki proses pertukaran gas dan oksigenasi. Jadi kita kasih oksigen tetap walaupun kondisi parunya udah memperbaiki cardiac output, menurunkan kecemasan pasiennya. Nah, ini kalau terjadi pada ini left heart failure, kita kasih oksigen, kita pertahankan posisi polar dan high polar, jadi duduk. Jarang kita pasien terlentang gitu pada pasien-pasien jantung. Semi duduk ya, paling segini terus atau duduk. Itu posisi enak. Dan ini menurunkan venous return gitu ya. Nah, selanjutnya adalah pemberian oksigen melalui nasal kanul, masker atau lain sebagainya gitu. Yang jelas ini sesuai dengan kebutuhan oksigennya. Dari mana dapatnya? Hasil AGD biasanya dan lihat klinis pasiennya. Jika pemeriksaan AGD menunjukkan respiratory failure atau gagal jantung, gagal napas, dilakukan pemasangan ventilator. Jadi masuk ke paru-paru, alatnya selang dimasukin ke alat mesin ventilator, diatur paru-parunya sedemikian rupa gitu ya. Ini suaranya putus-putus ya? Iya, Pak. Iya, ada, Pak. Oke, masih sekarang? Saya tethering pakai ini. Oke. Sudah jelas sekarang? Masih putus-putuskah suara saya? Sudah enggak, Pak. Oke, selanjutnya kita lanjutkan ya. Monitor oksigenasi dengan memonitor oksimetri. Apa itu oksimetri? Nah, kalau kalian lihat sering ada yang tempel sini. Lihat SpO2-nya. Nah, itu namanya alatnya adalah oksimetri. Lihat normalnya berapa? 96 sampai 100%. Jadi oksigen yang masuk ke jaringannya itu. Jadi ditangkap oleh HB kan O2 ambil oleh HB terus dibawa ke seluruh tubuhnya. Presentasenya adalah 96 sampai 100%. Itu yang normal gitu ya. Nah, itu kita pantau. Nah, obat-obatan mungkin kalian nanti akan saya pikir di kritis juga nanti ada terkait dengan obat-obatan yang lumayan ya ini kelasnya kelas berat gitu ya. Contohnya adalah morfin. Morfin itu sebenarnya dia bisa efeknya vasodilator. Vasodilator itu memperlebar pembuluh darah. Kalau dia misalkan dari aterosklerosis itu bisa berefek. Gitu. Aterosklerosis artinya kan nanti ada penyempitan pembuluh darah. Salah satu efek morfin itu adalah bisa melebarkan, sehingga salah satu efek lainnya adalah venous return-nya, resistensinya atau tahanannya itu bisa diturunkan. Nah, yang selanjutnya adalah diuretik, ada pokoknya furosemid, semid gitu tuh itu diuretik. Untuk apa? Kalau cairannya banyak, kalau kita istilahnya di rumah sakit sering disebutnya, oh paru-parunya kerendam nih, artinya ada udem di paru-paru. Jantungnya kerendam nih, besar, gede. Kalau kita patah torak nih, oh gede jantungnya. Berarti terisi cairan banyak nih. Biasanya masukin obat furosemid atau diuretik. Dengan cara kerjanya apa? Dia mengeluarkan banyak cairan. Kalau cairannya sudah keluar banyak, maka beban kerja jantung juga
akan ringan karena cairannya sudah dikeluarkan lewat urin. Ya diuretik ini kalau banyak kencing, waduh, misalkan 2 liter baru sejam aja disuntik itu bisa keluar banyak. Cuman perhatikan tensi. Kalau memasukkan diuretik itu harus tensinya tensi yang normal, jangan sampai tensi rendah gitu. Memberikan diuretik. Yang selanjutnya adalah NTG. NTG juga sama, dia nitrogliserin ini vasodilator. Vasodilator itu vasodilatasi, memperlebar darah sehingga menurunkan volume cairan gitu ya. Nah, selanjutnya adalah nitrofurosid. Ini juga sama vasodilator gitu ya. Berbagai bisa pilihannya diambil gitu ya. Ada dubutamin. Nah, ini obat-obatan di ICU biasanya karena tidak dipakai di ruang biasa. Mungkin nanti ketika di keperawatan kritis itu akan lebih detail lagi tentang obat-obatan yang ada di ICU. Karena ada rumus-rumus tersendiri gitu ya untuk obat-obatan ini. Nah, apa yang harus kita lakukan sebagai perawat? Yang bisa kita lakukan pada pasien-pasien CHF ini adalah pertama positioning untuk meningkatkan sirkulasi. Artinya posisi yang seperti apa tadi bisa semipolar ataupun polar gitu ya. Untuk menurunkan venous return atau arah baliknya gitu ya. Berat kalau pada posisi terlentang seperti itu. Monitoring tanda-tanda vitalnya, hemodinamik, AGD, respon terhadap obat-obatan, depresi pernapasan, terus pemasangan kateter karena nanti kalau mau disuntik gitu ya, suntik diuretik gitu. Nah selanjutnya monitor hemodinamik, tekanan darah, monitor hasil AGD, payah jantung mengakibatkan rasa tercekik atau ketakutan. Artinya kalau dia ditambah cemas, stres itu tambah sesak pasiennya gitu. Lakukan pendekatan intervensi dengan tenang. Jadi nanti ini disesuaikan dengan intervensi yang ada di buku. Kalau kita dapat diagnosisnya apa, maka sesuaikan intervensinya nggak jauh beda nanti ya. Nursing support ini adalah bentuk intervensinya. Jika perlu, berikan informasi dengan bahasa yang simpel, berikan penjelasan bahwa intervensi dilakukan untuk membantu klien. Nah, bagaimana manajemen kolaboratif pada gagal jantung kanan? Yang sebelah kanan ini sama ya. Tujuannya adalah untuk menurunkan beban kerja jantung, meningkatkan kekuatan efisiensi kontraksi dari miokard, kekuatan miokardnya, dan support dari stroke volumenya. Nah, obat-obatan kalau pada HF ini, yang gagal jantung kanan, ada inhibitor. Jadi, inhibitor ini sebagai penghambat dari vasokonstriktor. Sebenarnya isinya sama aja. Jadi, efeknya adalah vasodilator gitu ya. Jadinya tidak konstriksi itu menyempit. Vasodilator itu melebar si pembuluh darahnya. Dia mencegah menyempit. Kalau tambah sempit, tambah ini kan kecil, tekanan akan semakin besar. Contoh aja selangnya yang kecil dengan selang yang besar, kalau kita masukkan ke keran, kita lihat semburannya lebih kencang yang kecil. Artinya kalau semakin kecil, tekanan akan semakin besar. Gitu ya. Nah, hal ini diberikan gitu ya. Digitalis, lanoxin, digoxin, biasanya ini obat-obatan yang kita taruh di bawah lidah. Efeknya sama. Dia vasodilator dan memperbaiki kelistrikan jantungnya. Karena salah satu faktor yang bisa mematikan jantung adalah kelistrikan jantungnya. Yang selanjutnya adalah dobutamin. Nah, ini obat-obatan yang di ICU dia biasanya efeknya adalah meningkatkan tensi, tekanan darahnya, dobutamin ini. Efek yang langsung terlihatnya. Dobutamin, dopamin gitu ya. Banyak ininya, kalau mereknya banyak, Rebutrek dan sebagainya. Nah, selanjutnya adalah nutrisi. Nutrisi itu
Ingat kalau pada pasien-pasien jantung jangan terlalu banyak dikasih sodium, garam gitu ya. Terus berat badan dikontrol, terutama kolesterol juga dilihat. Makanan-makanan biasanya yang ringan-ringan, yang lembek-lembek di awal itu, gitu ya. Pada kondisi pasien dengan gagal jantung. Nah, pada RHF ini kurang lebih intervensinya juga nggak jauh beda ya. Monitor intake dan output, timbang berat badan, evaluasi distensi vena jugularis, karena efeknya adalah ada ini distensi vena jugularis itu lebar di sininya, gitu ya. Kalau kalian lihat ininya tuh besar banget vena di sini di leher itu. Karena tadi kan kalau gagal jantung kanan berarti ke arah kanan, ke arah vena cava inferior, superior gitu ya. Jadi yang arah balik ke sistemik. Mengevaluasi derajat udem. Jadi kan tadi kalau dari sebelah kanan, gagal jantung kanan itu kan ke arah ekstremitas. Dari ekstremitas kan naik ke atrium. Kalau ini nggak mampu memompa, maka dia balik lagi ke bawah. Efeknya adalah apa? Udem. Nah, lihat udem atau bengkaknya seperti apa, evaluasi, ukur gitu ya. Biasanya kalau untuk udem langsung dikasih cairan, dikasih obat diuretik keluar. Monitor pulse rate, nadi artinya tekanan darah dan adanya hipotensi atau tekanan darah rendah. Haji turgor kulitnya, monitoring potensial atau komplikasinya, dan istirahatkan. Biasanya jangan sampai ke kamar mandi dulu kita pasang kateter. Terus support psikologis artinya komunikasikan secara nyaman untuk pasiennya. Pak Bu, ini sementara masih harus bed rest karena jantung ibu masih belum kuat sehingga aktivitas dibatasi. Ke kamar mandi jangan kamar mandi dulu. Kalaupun memang bisa kencing di sini, kita sediakan pispot. Kalaupun dia nggak sadar, kita pasang kateter atau nggak keluar-keluar nih lewat pispot, boleh pasang kateter gitu ya. Informasikan seperti itu. Ya, buat senyaman mungkin, baik itu posisinya posisi pasiennya saat tidur gitu ya. Nah, itu yang bisa sampaikan pada CHF. Ketika dulu saya pernah nangani bukan nanganin ya, kerjasama sebenarnya kita sama dokternya juga gitu ya. Jadi pasiennya diangioplasti, artinya dia ada gagal jantung, terus dibawa ke kateterisasi jantung, mau dibuka dipasang balon. Jadi arterinya itu menyempit di jantung, gitu sehingga dia gagal memompa jantungnya, aliran listriknya juga nggak bagus, EKG-nya, gambaran EKG-nya juga nggak bagus, gitu ya, aritmia. Mau dipasang balon pump tapi gagal aja, balikin ke ruangan. Itu dalam hitungan nggak sampai beberapa menit, nggak nyampe di ruangan, paling nggak nyampe 15 menit gitu ya. Itu awalnya pasiennya gelisah, berontak, sadar awalnya, terus berontak. Saya melihatnya, oh ini prosesnya kalau kurangan oksigen di jaringan akibat nggak kuat jantung, lama-lama tensi turun dan drastis turun tuh. Langsung meninggal. Kita RJP, kita lain juga tetap susah karena faktor utamanya adanya di jantung. Gitu. Kalau jantungnya bermasalah, ada kardiomiopati ataupun ada infak di jantungnya. Nah, kita menolong seperti apapun, kalau akarnya tidak tidak diatasi ya agak sulit. Oke.